Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali lagi pada mata pelajaran ilmu hadis dengan kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Kemarin kita membahas tentang hadis marfu', yaitu syairnya atau nazamnya wa ma udhifa lin nabiyil marfu', dan sebuah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik sebuah perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat fisik maupun akhlak Nabi, baik secara terang-terangan maupun tidak terang-terangan, baik itu bersambung sanadnya maupun tidak bersambung, maka itu disebut dengan hadis marfu'. Dan sekarang lanjutan syairnya adalah wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Sehingga yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang hadis maqtu'. Hadis maqtu'. Wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Dan hadis atau setiap hadis dan setiap hadis yang disandarkan atau dinisbahkan kepada tabi', yaitu generasi tabi'in, lalu yang di bawahnya berarti tabi'in, maka itu disebut hadis maqtu', yang berarti sanadnya hanya sampai kepada generasi tabi'in atau di bawah generasi tabi'in, yaitu tabi'in. Siapa itu tabi'in atau generasi tabi'in? Huwa man laqiya sahabiyya walau marratan wahidatan, yaitu seseorang yang pernah bertemu sahabat walau hanya sekali saja. Wala yushtaratu kaunuhu musliman 'inda liqa'ihi lis-sahabati, dan tidak disyaratkan orang yang bertemu dengan sahabat itu dalam keadaan Islam ketika bertemu dengan sahabat. Bal yakfi islamuhu ba'da dzalika, tetapi cukup ia berislam setelah itu, yang mana ketika ia Islam setelah itu meriwayatkan hadis, maka bisa diterima. Tabi'in terbagi menjadi dua, yaitu tabi'in kibar dan tabi'in sighar. Tabi'in kibar adalah mereka yang banyak meriwayatkan dari generasi sahabat. Adapun tabi'in sighar adalah mereka yang lebih banyak meriwayatkan dari selain generasi sahabat. Contoh hadis maqtu' yang diambil dari perkataan tabi'in, berarti sanadnya berhenti pada generasi tabi'in. Kita bacakan hadis. Ma akhrajahu al-khatibu fil faqih wal mutafaqih min tariqi Ismail bin Muhammad as-Saffar an Abbasin an Abbas bin Abdullah at-Tarfuqi akhbarana Silmul Khawas akhbarani Ibnu Uyainata an Mujahidin qala la yata'allamul ilma jabbarun wala mustakbirun wala mustahyin. Ini adalah hadis maqtu' yang diambil dari perkataan tabi'in. Hadis
yang telah diriwayatkan oleh Al-Khatib di dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih dari jalur Ismail bin Muhammad As-Saffar dari Abbas bin Abdillah At-Tarfuqi yang telah mengkhabarkan kepada kami oleh Silmul Khawas yang telah mengkhabarkan kepada aku atau meriwayatkan hadis kepadaku Ibnu Uyainah dari Mujahid, ia telah berkata, yang Mujahid ini telah berkata, la yata'allamul ilma jabbarun wala mustakbirun wala mustahyin. Orang yang jabbar, orang yang otoriter, orang yang suka berbuat kezaliman, maka ia tidak akan bisa memperoleh ilmu. Begitu pula orang yang sombong dan orang yang pemalu. Hadis yang kedua yang juga merupakan hadis maqtu' tapi diambil dari perkataan tabi'in, generasi di bawah dari generasi tabi'in, yaitu tabi'in. Hadisnya adalah ma rawahu Ibnu Abdil Barr fi Jami'i Bayani Ilmi wa Fadlihi qala wa rawa Abu Yazid bin Abi Al-Ghumari an Ibn Al-Qasim qala kunna idza wadda'na manikan yaqulu lana unshuru hadzal ilma wa 'allimuhu wa la taktumuhu. Sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr di dalam kitab Jami'il Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Ia telah berkata, Abu Yazid bin Abi Al-Ghumar telah meriwayatkan dari Ibn Al-Qasim, ia telah berkata, kunna idza wadda'na manikan, ketika kami hendak berpisah atau mengatakan selamat perpisahan kepada Imam Malik, yaqulu lana, maka Imam Malik berkata atau berpesan kepada kami, unsyuru hadzal ilma, sebarkanlah ilmu ini, wa 'allimuhu, dan ajarkanlah ilmu itu, wa la taktumuhu, dan jangan kalian menyimpannya. Bagaimanakah hukum hadis maqtu'? Hukum hadis maqtu' itu tidak bisa dijadikan hujjah di dalam menetapkan hukum syar'i. Sekira-kira hadis maqtu' ini tidak ada tanda-tanda menjadi hadis marfu'. Adapun jika hadis maqtu' ini memiliki tanda-tanda yang menunjukkan menjadi hadis marfu', maka ia bisa menjadi hadis marfu' secara hukmi, atau ada memiliki tanda-tanda yang menunjukkan ia menjadi hadis mauquf, maka ia menjadi hadis mauquf. Berarti dalam fadailul a'mal maka bisalah diamalkan hadis maqtu' ini. Tapi adapun dalam sebuah hujjah di dalam hukum syar'i maka tidak bisa dijadikan hujjah. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.